Halo, perkenalkan saya Muhammad Fauziladim dengan NIM akhiran 009. Sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu yang mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi, ketika kita berbicara tentang sejarah, itu bukan hanya sekedar mengingat kejadian, namun juga bagaimana kita memahami bahwa peristiwa tersebut bisa berdampak pada kehidupan kita saat ini. Cangkupan dari sejarah sangat luas, yaitu meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Dengan kata lain, seluruh bidang di dalam kehidupan kita tidak lepas dari kajian sejarah. Tiga. Menurut Kuntawijaya pada tahun 2001, sejarah merupakan rekaman jejak manusia di masa lampau yang meninggalkan bekas di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, setiap peristiwa di masa lalu itu mesti ada jejaknya. Dan dari jejak tersebut kita dapat mempelajari untuk memahami perjalanan umat manusia. Sejarah juga memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama untuk memahami perjalanan masyarakat, di mana yang kita ketahui masyarakat pada zaman dahulu itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia melakukan pemburuan atau berburu dan menuju ke kehidupan yang dia melakukan bertani untuk bertahan hidup. Dan yang kedua, untuk mengambil pelajaran dari peristiwa masa lalu tersebut. Dan yang ketiga, sejarah menumbuhkan sikap nasional kita, sehingga kita lebih mencintai bangsa dan tanah air. Nama saya Faisa Ananta dengan NIM 250611100015. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masyarakat. Jadi teman-teman, perkembangan masyarakat itu terjadi secara bertahap dari masa hingga ke masa, dan dari zaman sejarah hingga zaman modern kita sekarang ini. Menurut Harari 2015 menyebutkan bahwa peradaban manusia terjadi secara bertahap. Yang pertama yaitu ada masyarakat pemburu pengumpul, masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi. Yang pertama yaitu tahap pemburu dan pengumpul, di mana di zaman ini manusia bertahan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan tumbuhan liar. Menurut Yamen 1997 menjelaskan pada zaman ini masyarakat sangat bergantung dengan alam dan mengandalkan keterampilan berburu dan meramu untuk mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kehidupan masyarakat pemburu pengumpul berpindah-pindah. Kemudian mereka mulai bercocok tanam dan menetap membentuk masyarakat agraris. Pertanian membuat manusia menghasilkan lebih banyak makanan, sehingga muncullah pembagian kerja dan kelas sosial. Setelah itu, masyarakat agraris berkembang menjadi masyarakat industri pada abad ke-18 ditandai dengan munculnya revolusi industri. Tanaman mesin dan tenaga uap dapat meningkatkan produksi dan mendorong urbanisasi. Pada abad ke-20, muncullah masyarakat informasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi seperti komputer dan internet. Menurut Castells 2010 menyebutkan bahwa di era ini, informasi dan teknologi digital merupakan bagian penting yang mempengaruhi masyarakat dan mempengaruhi berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, hingga budaya. Perkembangan peradaban manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan,
Seperti teknologi. Teknologi dapat mengubah cara manusia bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Perubahan iklim dan ketersediaan sumber daya alam juga dapat mempengaruhi pola hidup manusia. Yang ketiga yaitu faktor politik. Perubahan pemerintahan dan kekuasaan juga dapat mengubah struktur sosial dan ekonomi. Sementara, norma sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi cara manusia berperilaku. Jadi, semua ini perkembangan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai hal. Baik, sekian dari saya. Mengharap maklumi dan Yusrin. Kebudayaan adalah sistem, nilai, norma, seni, dan adat istiadat yang ada di suatu masyarakat. Kebudayaan ini mencakup aspek kehidupan, seperti cara berpola pikir, bertindak, dan juga berinteraksi dengan sosial. Peradaban sebagai bentuk kebudayaan yang ditandai dengan adanya organisasi sosial yang semakin maju, teknologi yang semakin pesat, ilmu pengetahuan dan perkembangan seni yang semakin maju. Perkembangan peradaban dapat dilihat dari peradaban besar sejarah, yaitu seperti yang pertama Mesir kuno, kedua Yunani kuno, yang ketiga Romawi, dan yang keempat peradaban Islam. Hal ini mempunyai kontribusi masing-masing, di mana sesuai perkembangan dan karakteristik yang dimiliki oleh seluruh manusia. Yang pertama adalah peradaban Mesir kuno, di mana peradaban Mesir kuno ini berkaitan dengan kontribusi, yaitu teknologi yang semakin maju dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Dan juga hal ini ditandai dengan salah satu contohnya yaitu pembangunan piramida. Harari 2015 mengatakan bahwa teknologi dan organisasi sosial sangat berperan penting bagi kehidupan, yaitu untuk peradaban yang lebih berkembang lebih maju. Yang kedua adalah peradaban Yunani kuno, di mana peradaban Yunani kuno ini berkontribusi dalam hal filsafat, seni, dan ilmu pengetahuan. Dengan tokoh yang pertama itu ada Socrates, yang kedua adalah Plato, ketiga adalah Aristoteles. Hobsbawm 2020 menegaskan bahwa Yunani kuno merupakan dasar pemikiran dan juga perkembangan politik di dunia barat. Peradaban yang ketiga yaitu peradaban Romawi. Peradaban Romawi adalah dikenal sebagai hukum dan juga dari pemerintah yang terstruktur, contohnya seperti jalan raya, jembatan, dan irigasi. Diamond 1907 menyatakan bahwa contoh yaitu bagaimana organisasi sosial dan teknologi saling berkesinambungan. Dengan adanya itu, perkembangan dapat bisa lebih maju dan bisa lebih pesat. Yang keempat terdapat peradaban Islam, di mana pada keemasannya Islam menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, seni, dan juga terdapat tokoh yaitu yang pertama Al-Harisi, yang kedua Ibnu Sina, yang ketiga Al-Farabi. Di mana Harari 2015 menyatakan bahwa dalam perkembangan itu mereka berkontribusi dalam perkembangan ilmu pendidikan dan juga signifikasi dalam hal budaya global. Peradaban modern ini ditandai dengan teknologi yang semakin pesat, ilmu pengetahuan yang lebih maju, organisasi sosial dan politik. Kaslos 2010 menyatakan bahwa kehidupan sekarang menjadi informasi dan teknologi yang berperan penting bagi kehidupan sebagai aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Studi tentang peradaban dan kebudayaan mengajarkan untuk siswa cara berpikir kritis, mengenali peradaban dan kebudayaan di dunia ini, dan juga untuk bagaimana mereka menghargai dan mereka mengetahui kebudayaan yang ada di dunia ini. Perkenalkan, nama saya Alicia Nur Anissa Mufarihah dengan NIM akhiran 024.
Di sini saya akan memaparkan materi tentang pahlawan nasional dan peristiwa sejarah penting. Yang pertama adalah pahlawan nasional. Pahlawan nasional adalah tokoh bangsa yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia dan persatuan Indonesia, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak-Dien, dan Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua adalah peristiwa sejarah penting. Apa sih peristiwa sejarah penting itu? Peristiwa sejarah penting adalah peristiwa yang dimana memiliki dampak yang signifikan dalam suatu sejarah di negara tersebut. Di negara Indonesia kita ini banyak sekali peristiwa pentingnya. Salah satu seperti pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan awal berdirinya NKRI. Yang kedua adalah Hari Kebangkitan Nasional yang biasanya kita sebut dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1998. Yang ketiga adalah Hari Sumpah Pemuda yang dimana membahas tentang ikrar pemuda bangsa pada tanggal 28 Oktober 1928. Nilai yang dapat dipetik dari materi ini adalah perjuangan, keteladanan, cinta tanah air, dan kesatuan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.